Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Mari kita berdoa. Tiada henti kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa oleh pengasihan-Mu, sungguh kami menikmati hidup karunia-Mu. Suka duka kami alami, namun kami selalu percaya Engkau menyertai kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk semakin memahami firman-Mu, semakin menghidupinya, dan semakin diteguhkan olehnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab. Abinadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema renungan fokus pada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Dan silsilah Yesus Kristus ini cukup panjang. Di akhir bacaan ini dikatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Lalu ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Lalu ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi cukup panjang silsilah Yesus Kristus yang diceritakan atau dituliskan dalam bacaan kita ini.
Jika kita membaca secara seksama silsilah Yesus Kristus ini melalui bacaan kita akan menjumpai beberapa nama atau beberapa tokoh yang ada di dalamnya yang tercatat dalam bacaan kita ini dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, bahwa di antaranya ada pahlawan iman. Lalu sebagian memiliki latar belakang kehidupan yang kelam. Sebagian lainnya adalah orang-orang biasa. Dan sebagian lagi adalah orang-orang jahat. Menarik ya, silsilah Yesus Kristus mencatat beberapa orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Hal ini mau memperlihatkan bagaimana kepedulian Allah bagi semua orang. Allah peduli bukan hanya pada orang-orang tertentu saja atau pada sekelompok tertentu saja. Karya Allah bagi dunia ini tidak dibatasi oleh latar belakang hidup seseorang. Karya Allah dalam dunia ini tidak dibatasi oleh apa dan bagaimananya seseorang. Sekali lagi, soal kepedulian Allah yang kemudian kita kenal dengan anugerah Allah, kasih karunia Allah yang berlaku bagi semua orang, bagi siapa saja yang dikenan olehnya. Jika kemudian kita melihat di sini beberapa catatan yang cukup penting. Ayat 1 mengungkapkan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sebagai keturunan Daud, tentu yang ingin dikatakan bahwa keturunannya akan tetap menduduki tahta Israel dan memerintah kerajaan di seluruh alam semesta. Yang berikut, sebagai keturunan Abraham, Yesus Kristus menggenapi janji yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah mencatatkan sejarah bukan hanya pada proses kelahiran Yesus Kristus yang diungkapkan secara keseluruhan dalam kitab-kitab Injil, tetapi sejarah mengungkapkan melalui perjanjian lama tentang kisah nenek moyang bangsa Israel. Dan di sini tercatat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca untuk menegaskan kepada kita bahwa sejarah karya Allah yang berlaku sejak zaman perjanjian lama itu disempurnakan dalam perjanjian baru. Dan ini bagian yang menarik untuk kita pelajari. Karya Allah yang terus-menerus dialami dan dirasakan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Karya Allah yang berlaku bagi semua orang. Namun jika kita menelusuri dalam bacaan ini, dari keturunan ke keturunan yang lain, maka fokus utama yang mau dibicarakan, yang mau diungkapkan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang utama dan yang terutama. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka fokus utama kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Jika Allah peduli bagi dunia ini memakai setiap orang dengan latar belakang yang berbeda untuk mengungkapkan kelahiran Yesus Kristus sejak awal, mengungkapkan bagaimana Yesus Kristus ada di dunia ini melalui beberapa keturunan atau dari keturunan ke keturunan yang lain, mau mengungkapkan bahwa setiap orang dipakai oleh Allah. Setiap orang berkenan kepada Allah, apapun dan bagaimanapun dirinya. Namun di balik apapun dan bagaimanapun diri kita, fokus utamanya adalah Yesus Kristus. Sehingga apapun dan bagaimanapun diri kita, sekiranya tidak menggeser posisi Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang terpenting dan yang terutama adalah Yesus Kristus. Kita hidup untuknya dan kita hidup olehnya.
Kehidupan dikaruniakan bagi semua orang tanpa terkecuali oleh karena kasih karunia-Nya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa Yesus Kristus yang utama dan yang terutama. Sehingga fokus kehidupan saya dan kita semua adalah Yesus Kristus. Tak ada yang lain. Jika kita melakukan sesuatu hal, maka yang terpenting adalah sekiranya semuanya itu berkenan kepada Yesus Kristus. Jika kita kemudian berbeda latar belakang, berbeda pengetahuan, berbeda dalam hal posisi dan kedudukan, dalam cara pandang, dalam hal pendapat, tetapi dari setiap perbedaan itu, yang terutama adalah Yesus Kristus. Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetap kita harus satu di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Karena itu, hiduplah oleh-Nya, dan biarlah seluruh kehidupan ini hanya didasarkan kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hidup ini. Oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, meski kami berbeda dalam berbagai hal, tetapi kami disatukan di dalam kasih-Mu yang melimpah di dalam kami. Kami telah belajar tentang firman-Mu, kami telah mendengar tentang firman-Mu. Tentang-Mu, bagaimana silsilah Yesus Kristus dari keturunan ke keturunan. Kami belajar bahwa Engkau memakai setiap orang dalam latar belakangnya masing-masing untuk karya dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi dunia ini. Kami tentu rindu menjadi bagian dari orang-orang yang Engkau pakai dan Engkau pilih untuk menyatakan kuasa-Mu dan karya-Mu bagi dunia ini. Kiranya semuanya itu Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami makin menghidupinya dan kami hidup olehnya. Bapa di surga, seluruh hidup kami mau serahkan kepadamu. Kasih karunia-Mu kiranya dinyatakan dan dianugerahkan bagi kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Tuhan memberkati setiap orang yang berseru kepadamu. Tuhan memberkati setiap orang yang bersyukur kepadamu. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya Engkau berkati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau perkenankan dan boleh memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, senantiasa kami berdoa untuk kehidupan kami. Layakkan kami untuk menghampiri-Mu senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menikmati masa raya Natal sepanjang ini.